Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan coba membahas salah satu pengembangan aplikasi terkait tentang pengukuran disparitas pengukuran disparitas atau ketimpangan antar wilayah menggunakan beberapa jenis indeks yang memanfaatkan data dari PDRB kabupaten kota maupun PDRB provinsi dan jumlah penduduk ya. Nah, dalam aplikasi ini dikembangkan nanti namanya disparitas. Jadi sobat Robinstat bisa mendownload dan menginstalnya ya. Jadi hasilnya nanti setelah di-download, diinstal, kemudian nanti bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita di file pertama beranda, di sini ada beberapa jenis ketimpangan. Ada 6 jenis ketimpangan yang bisa kita ukur, yaitu index tail, hover, Gini, coefficient of variation atau CV, dan Williamson dan Atkinson ya. Kemudian nanti ada tipografi Claassen dan konvergensi, kemudian peta Morans dan laporan dalam Word. Jadi nanti bisa dibuat langsung diekstrak ya untuk laporannya. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama, kita mulai analisis ya. Nah, di sini ada beberapa data contoh yang sudah ditanamkan, sudah diinput. Jadi kita bisa menganalisis misalnya tingkat ketimpangan dalam satu negara ya di Indonesia. Berarti nanti datanya adalah berupa data provinsi. Nah, jadi kalau kita klik di sini, datanya berupa data provinsi. Nah, ini bisa 1 tahun ataupun series ya. Kemudian periodenya juga nanti bisa kita atur ya dari 2020 sampai 2025 kalau menggunakan data yang ada dalam BPS ya. Misalkan kita pakai 2 tahun aja 2024 sampai 2025 misalnya. Kita klik nih datanya ya, kita klik misalnya. Nah, di sini datanya sudah ada. Nah, datanya sudah ada. Kemudian bisa juga misalkan kalau kita punya data terbaru ya, kita mau pakai data sendiri itu bisa kita upload datanya. Jadi kita tinggal unduh template, kemudian nanti kita muat datanya ya, kita import datanya dari Excel atau unggah datanya dari Excel. Nah, kita juga bisa menggunakan beberapa data indikator lainnya. Misalkan kita punya data indikator mau nanti kita analisis seperti data indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, Gini rasio, persentase penduduk miskin, investasi atau lainnya, bisa juga kita memasukkan datanya. Misalkan ini ya, ini datanya. Nanti bisa kita tambah juga data keterbukaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi gitu ya, PMTB. Nah, kita klik aja nih. Ini data yang sudah dimuat ya. Jadi tinggal pilih indikatornya, maka nanti datanya akan masuk di sini. Nah, datanya sudah ada. Nah, kemudian bisa juga datanya nanti kita menganalisis ketimpangan dalam satu provinsi. Jadi kita pilih nanti yang cakupan data di sini ya. Kita mulai di beranda tadi, kita pilih mulai analisis gitu. Nah, kita nanti bisa juga memilih datanya itu di dalam satu provinsi tertentu. Jadi, datanya kabupaten kota ya. Misalkan provinsi apa nih mau kita pilih. Nah, misalkan provinsi tertentu nih, di Aceh kah, di Jawa Tengah kah, nanti datanya dalam kabupaten kota. Atau bisa juga data nasional tapi datanya kabupaten kota. Ya, jadi tergantung kita lah gitu ya. Nah, kalau datanya sudah kita masukkan seperti ini, ya tadi datanya sudah jadi tervalidasi 76 data ya. Nah, kita udah bisa langsung ngukur indeksnya. Jadi misalkan indeks ketimpangannya. Langsung keluar nih. Nah, indeks ketimpangannya misalkan tahun 2024 ya. Nah, indeks tailnya, kemudian hovernya. Kemudian kalau yang 2025 berarti terlihat ada increment ataupun increasing atau decreasingnya gitu ya. Kemudian untuk rumusnya sudah kita sajikan per masing-masing rumusnya. Kemudian nanti ada indeks Atkinson ya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat nilainya di tahun 2025. Ke 2024 ya tinggal kita ganti ininya. Nah, kemudian ada beberapa indeks-indeks lainnya. Kemudian tipologi Claassen. Nah, ini ingin melihat nih kuadran ya dari sebuah kabupaten kota ataupun nanti provinsi terkait tentang pembagian ya. Ada yang namanya daerahnya cepat maju, cepat tumbuh, ada yang maju tapi tertekan, ada yang berkembang cepat, ada juga yang relatif tertinggal. Nah, ini semuanya berdasarkan pengujian dari datanya ya terkait dengan PDB-nya. Kemudian kita juga bisa membandingkan misalkan antar waktu. Kalau 2 waktu berarti pakai uji pair, t-test atau Wilcoxon tergantung datanya normal atau tidak gitu ya. Nah, ada beberapa
uji-uji lain sebenarnya seperti uji kurva Kuznets tapi minimal 4 tahun, uji struktural break misalnya pada COVID ya, misalkan kita punya data dari tahun 90 nanti sampai tahun 2025, itu bisa kita lihat tuh ada break ketika zaman COVID. Nah, kemudian determinan juga ya keterkaitan ketika kita punya data PDB-nya. Kemudian ada data peta spasial, tapi kalau ini nanti menggunakan data yang tingkat nasional kalau kita memiliki data yang lebih kompleks gitu ya. Nah, kita coba kita ulangin, misalnya kita menggunakan data yang lain ya. Jadi kita ambil, misalnya kita install lagi yang tadi, kita pakai data yang data contoh juga tapi bukan data beneran, yang kita pakai misalnya data aplikasinya. Di sini ya cakupan datanya kita bisa ambil tuh, misalnya datanya itu data kita pakai data contoh, mana dia data contoh, cakupan data ya, kita kosongkan dulu datanya. Ini muat data BPS ya, kalau ini data yang sudah ada. Nah, kita juga bisa mengkosongkan datanya, memuat ulang. Kita bisa memuat ulang di sini, hapus semua ya, hapus gitu. Misalnya kita misalkan pakai data contoh nih, mau data contoh beberapa provinsi yang sudah ada, misalnya data keterbukaan dan investasinya ya. Kita juga bisa memasukkan nih data dari lain-lainnya ini. Nah, tadi kan sudah ada ya sebenarnya data dari 2003 2024 untuk data indikatornya ya. Oke, ini data contoh untuk provinsi tertentu ya, kita pakai provinsi tertentu, nanti kita tinggal menggunakan data yang ketika ada data yang lainnya. Nah, kita bisa lihat nih indeks ketimpangannya 2024 dengan 2023. Nah, kemudian kita bisa lihat perkembangannya dan nilainya dalam bentuk tabel gitu per masing-masing. Kemudian tipologi klasennya ada daerah-daerah provinsi atau kabupaten kota yang maju dan seterusnya. Kemudian dari sisi uji uji statistiknya juga ada. Misalkan kita pakai data yang lebih besar ya, lebih banyak, misalnya kita pakai cakupan data, tadi kita hapus dulu lagi, kita kosongkan lagi. Oke. Nah, kita misalkan pakai data yang nasional, tapi kita pakai yang deret waktu, tahunnya kita panjangin ya, dari tahun 2020 lah ya, misalnya. Kita muat datanya, kemudian kita pilih indikatornya. Indikatornya juga sama. Nah, kita lihat di sini. Semua data sudah masuk ya dari tahun 2020 hingga 2025. Tapi kalau misalkan Sobat Robinstart mau pakai data sendiri juga bisa diupload ya. Kita lihat tingkat ketimbangannya per tahun. Jadi ada dia per tahun langsung. Nah, kita bisa lihat perkembangannya juga. Nah, seriesnya ya. Kemudian kita juga bisa lihat tipologi klasennya. Untuk tahun 2025, daerah yang maju, daerah yang maju tapi tertekan, daerah yang berkembang cepat, relatif tertinggal, bisa kita lihat. Nah, kita bisa lihat ini dispersi dari PDRB terhadap per kapitanya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana pengujiannya ya, karena ini lebih dari 2 tahun, berarti pilihannya adalah repeated ANOVA atau treatment kalau dia tidak normal. Dan ini uji post hoc-nya, menggunakan uji Benferoni kalau dia pakai parametrik, atau Conover kalau dia pakai yang non parametrik ya. Nah, ini ada uji hipotesis kurva Kuznets. Nah, jadi kita bisa lihat nih adanya satu titik balik, jadi gitu ya, titik balik dari PDRB per kapitanya. Nah, kemudian ada lagi nih pengujian statistik lainnya. Kemudian kalau kita lihat determinan, nah kita bisa lihat keterkaitan dari datanya tadi ya. Misalkan keterkaitan IPM terhadap PDB per kapita. Oh, ternyata dia positif ya. Kemudian keterkaitan dengan kemiskinan, biasanya dia memang kaitannya secara teoritis negatif gitu kan. Nah, kita bisa melihat beberapa analisis tambahannya. Kita bisa juga lihat peta spasialnya nih. Nah, ada indeks Morannya, jadi keterkaitan antar wilayah. Nah, kita bisa lihat di sini nilai-nilainya. Nah, demikian untuk
penjelasan singkat. Nanti untuk penjelasan lebih detail akan kita bedah per masing-masing dari berdasarkan teori per menunya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.